Agana senabita. Dalam hadis itu dikatakan, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat, panjang bacaannya, lama rukuknya dan sujudnya, 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. 70 malaikat menjadi makmum kuimunrina, dia diangkat menjadi imam oleh para malaikat. Dan itulah malaikat yang mendoakan dan bertasbih setiap siang dan malam supaya dia diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada guru ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia yang paling besar dialami seseorang ketika dia tidur. Dia bisa bermimpi, nanti dia tahu pada saat dia bangun. Jadi dia itu gagal tahu matin romis sangeli nak tulu-tulu na rekode na pisati. Dan orang yang tidur pada saat dia bermimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Dia bisa melihat dirinya ke Jakarta, melihat dirinya berjalan, tapi situnganna matanya tertutup. Kalau ulama kita dalam tasawuf bertanya, mata apa yang dipakai orang melihat pada saat bermimpi? Sedangkan matanya, lahiriahnya telah tertutup. Itu adalah ruh idhofik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pada subuh kali ini termasuk kita adalah atanna po Allah taala yang istimewa. Sebab ia sampai subuh, salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Walaupun semua sholat itu disaksikan oleh para malaikat, tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena sholat subuh itu 2 kelompok malaikat yang hadir. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Nanti malaikat penjaga siang ini kan sudah turun. Itu menjelang subuh. Nah, ketemu 2 kelompok malaikat ini, dan inilah yang menjadi saksi. Ia namanya menjadi saksi. Sehingga sholat subuh dikatakan disaksikan oleh para malaikat karena 2 kelompok malaikat yang menyaksikan. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itulah sehingga hampir semua ibadah yang dilaksanakan di subuh hari itu istimewa. Termasuk sedekah subuh. Jadi pas sedekah nareko subuh, sedekah kiko subuh itu juga istimewa dibanding dengan sedekah yang lain. Nah, sebab 2 kelompok malaikat yang mendoakan. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu dalam satu riwayat menjelaskan bahwa nareko meloki bisa digunakan sebagai tawassul. Nareko angkatau masjidaka selama 40 subuh. Jadi 40 subuh tidak pernah terputus bersedekah. Itu bisa dijadikan amalia untuk bertawassul. Isengnya bertawassul nareko angkalasakan naki, kita tidak tahu apa obatnya, bisa kita meminta dengan berkah sedekah subuh untuk minta kesembuhan. Ia bertawassul dengan amal soleh. Jadi tapi 40 subuh tidak terputus.
Namun cedek nih, dah usah maka dah banyaknya tidak. Yang penting istiqomah. Pak, mereka tahu, makanya saya sering sampaikan begini. Biar 5.000 rupiah, namun 5 bumi rupiah kau setiap subuh moki masih sedekah. Angkat tahu maka dah bagaimana kalau 100.000 satu bulan saja, satu kali. Setiap tanggal 1, 100.000. Daripada 5 sebu, daripada kita pakai 5.000 atau 2.000 saja per subuh. Saya mengatakan mungkin jumlahnya kita bisa besar. 500.000 setiap tanggal 1, mungkin jumlahnya besar, tapi beda doanya. Nah, sebab magai malaikat itu makhluk terhormat pada mi komputer. Ia mini lau dongangi ko masidaka ya ko deta sidaka deni lau dongangi. Jadi ya ko 2 rupiah seso atau take kata lebih ratalu ratu sakbu siulang cica mita bereng atau 5.000 setiap hari. Maka kalau mau mengambil doanya lakukan setiap harinya. Sebabnya malaikat ikut tanggal asih dimita sidak ke tanggal asih di bini laudong ya napura nih masum ba makadasi tanggal asih di pasini laudong. Jadi 1 bulan itu istirahat malaikat. Makanya kita butuh doanya. Makanya setiap subuh kita sedekah. Dari situlah makna hadis Nabi bahwasannya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa in qallah, walaupun hanya sedikit. Jadi ternyata yang penting yulek panenungan istiqomah. Jadi aku tulis di pandangan insya Allah barakah itu. Berkahnya kalau kita sudah bisa istiqomah. Yang kedua, narekomasidak kita wiyasuna dena sidaka kubajai, sebenarnya itu orang rugi. Nah, sebab makanya iyaswe na iwani. Makanya iwani na iyaswe. Artinya, kalau kita hari ini bersedekah besok tidak, berarti kita termasuk orang yang rugi. Makanya carilah amal yang istiqomah. Maka muti Pak. Makanya saya selalu sampaikan, maka ada usaha kami. Nah, angka salah satu dari sekian banyak ibadah yang diistimewakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, untuk umatnya Rasulullah. Usahakan inang kata jama. Kenro itonroi. Ya kau sampai sunnah, magala ki mas sampai sunnah, solat sunat. Maka mau tiga rupanya sampai sunnah, termasuk solat sunat sesudah solat subuh yang di waktu suruk itu. Tapi marejere jingi jama, ya kau tahu marepa marejing. Sholat sunnah isyraq itu tidak gampang Pak. Tapi keistimewaannya Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah isyraq itu sebenarnya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah 3 kali bersama Rasulullah. Tamma, sempurna. Walaupun nanti ada ulama meminta ditambah sedikit waktunya. Istilahnya kalau sudah masuk waktu suruk tambah sekitar 7 menit baru dikerjakan. Jadi ini sholat sunat terikat dengan sholat subuh. Nah sebab itu kurang sampai subuh, jumhur ulama mengatakan tidak boleh kembali karena perintah itu keluar boleh hanya untuk buang hajat. Tapi tomonro masih kiri, enakan nanti papasan. Dalam ilmu hikmah kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan masjid sebelum tanah itu kelihatan. Ia standar na tau padre tediolo istilah mina pakai maka da aja murewa ko pusamopo. Di lain sisi dia juga mengatakan no pi manu enapa kono. Ia tu manu pa ayam itu dena no tu pole onron nama ceking na rekode na pita tanah. Tidak akan turun. Maka itu padre te ia tu manu petunjuk. Nomor si di deno ni manu tu kode na watuno malaikat. Ayam itu jam 1 malam dia akan bunyi. Itu malaikat yang turun di 1/3 malam itu ayam akan bunyi. Yang kedua menjelang subuh. Cewek tamat subuh sekitar jam 4 ayam kembali akan berbunyi. Magai. Nah sebab malaikat yang turun di subuh hari itu sudah dilihat. Kemudian sebelum gelap ayam itu akan naik. Masyip itu na penuh. Maka itu pandite acuri manue. Dari komelo kumak baraka itu tunggamu. Artinya bukan ayam yang diikuti tapi lihat waktunya. Ini tuh maka Nabi siapa yang mendengarkan ayam jantan berbunyi maka hendaknya dia berdoa ke sesungguhnya dia melihat malaikat. Jadi itu manu itu naita malaikat. Karena penelitian di Amerika maka dia rolensana mata na manu ro memang bisa melihat cahaya putih.
Kalau manusia tidak. Lensa mata ayam itu bisa menangkap cahaya putih, sedangkan manusia tidak. Sehingga ayam itu dipastikan bisa melihat malaikat. Nah, itu sudah diteliti secara ilmiah. Tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah sampaikan bahwa ayam itu bisa melihat malaikat. Jadi itu hitungannya ilmu sekarang belakangan. Makanya Roto Pandita selalu mengatakan ilmu itu tidak ada apa-apanya, hanya sebagai isyarat. Yang kedua, ilmu sebenarnya adalah untuk menguatkan. Jadi aja tak dapat disengengin nasabari nasalama tahu tidak. Bukan ilmu yang menyelamatkan, hanya alat bantu. Maka dia guru tak ia kene pak disengengin nasabari nasalama tahu pengetahuan yang menyebabkan orang selamat. Dia nagaga tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kalau kulit pisang diinjak kita bisa jatuh. Tapi kenapa masih ada yang bisa jatuh? Itu karena di luar dari kemampuan kita. Iris sama kada pembuat tapi kita tidak bisa menghindari. Musibah juga begitu, Pak. Ya metoko meki akan na musibah, namo pekko bateta milau dong, tetap akan ada. Karena ada musibah yang tidak bisa terhindarkan. Apa kedudukannya doa? Kedudukannya doa di situ sebenarnya adalah permohonan kepada Allah supaya bukan menghindarkan diri, tapi Allah memberikan yang terbaik. Itu kuncinya. Makanya guru tak itu sederhana. Maka dia mau pura mau milau doang, tawakal. Talumi kuncina man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i. Katalu man lam yashkur ala na'mai. Gini kita udah nasukuru ki papedale. Wa lam yasbir ala balai, dan tidak ridha terhadap musibah. Wa lam yarda ala qada'i, dan tidak ridha terhadap takdir. Jadi dia nasukuru kilengi dale, dia nasabara kunakan na abala, dia natawakal na reko ang ketentuan na pong Allah Ta'ala. Yan na dito le mulai ya talwe makari pong Allah Ta'ala fal yakhruj minal ardi salaiwi linoko fal yatlub rabban siwai. Cari Allah, Tuhan kau sembah selain aku. Jadi kuncinya kita hanya diminta syukuri nikmatnya, sabar terhadap balanya, kemudian tawakal sepenuhnya terhadap takdir Allah. Itulah hamba yang sesungguhnya. Jadi yopo tu biasa di mega mak dareke, kupuran di nareke nasalah reke ngai mak dareke. Jangan. Orang yang ridho terhadap takdir itu insya Allah barakah yaling itu. Makanya di subuh kali ini saya ingin sampaikan bahwa ibadah yang bisa kita amalkan, silahkan cari kenroki mon romagala. Kalau kuat puasa sunnah, ambil puasa sunnah. Rasulullah sebenarnya itu Pak dikasih hadiah istimewa. Kita ini bersyukur. Nah sebab Nabi dia Nabi terakhir, karena dia Nabi terakhir, dia bisa mengambil syariat Nabi-Nabi yang ada sebelumnya. Jadi mereka tu amalan dan Nabi dioleh jamu makokoe, termasuk puasa putih kan, puasa mutih, ayyamul bid. Itu kan puasanya Nabi Adam. Waktu nai pasu poli dilempar poli surga, istilah dilemparkan dari surga ke bumi, kemudian 3 hari dia berpuasa. Hari pertama sepertiga badannya itu putih. Puasa kedua sepertiga lagi badannya putih. Hari ketiga seluruh tubuhnya sudah putih, bersih. Makanya disebut puasa mutih. 13, 14, 15 umpuna ulangi. Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa pada 3 hari setiap bulannya pada koma puasa siula bujur. Itu kan puasanya Nabi Adam. Nah puasa mutih ini apa gunanya? Yang pertama ampunan, yang kedua itu untuk kesehatan juga, kemudian yang ketiga orang yang puasa putih itu terjaga dirinya. Puasa tirakat sebenarnya itu Pak. Cuma maka dia Nabi tak kalau ngesoma puasa lalan nasi ulangnya pada koma puasa 1 bulan penuh. Jadi ia kota Dabi, tapi ini dia tidak ikut kalender Masehi, tapi dia mengikuti Hijriah. Jadi ompo ulam nih. Ya nadapi ni 10 tahun lupa na ulangnya puasa 13. Ada ulama mengatakan ketika yang 30 berarti 14, 15, 16 karena itu pertengahannya. Jadi ya puasanya telu ngesok. Ya ini magala emang puasa. Masih ada puasa Senin Kamis. Walaupun nanti puasa Senin ini ulama memberikan 2 hukum. Bisa berpuasa di hari Senin sebagai tanda kesyukuran puasa sunnah kelahiran Nabi. Bisa juga berpuasa di hari kelahiran. Apakah Nabi taitanai magi tak puasa sosining? Maka dia Nabi tanasaba sosining ujaji. Pertanyaannya kita lahir hari apa? Asoga terjadi. Iya kok asoraba silahkan puasa hari Rabu.
Magai nasabak menurut sebagian ulama puasa Senin itu sebenarnya adalah puasa kelahiran Nabi. Jadi ya kuidi ma puasa ki aso aja jangerta, maka usahakan kalau mau mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Tapi ya kok tak puasanya sosining berarti puasa hari kelahiran Nabi. Sehingga ulama itu menyatakan dua hukumnya. Nigi ma puasa sosining, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi, maka itu sunnah selamanya. Tapi nigi ma puasanya aso aja jangan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Agak barakat nama puasanya sejajangan ini. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Ki Hamid Pasuruan itu berpesan, agak kuliah ngi mau puasanya sejajangan mu nasabah ia tu palepak ki pole la salino. Makanya Nabi itu terkenal jarang sekali sakit, para sahabat Nabi itu. Cuma kadang ini diniri sama kada soal atau jaji. Apalagi orang-orang tua itu ini dari segi maka ada guru Nabi Malik kada tanggal asik kok asok kok apa tidak tahu. Tapi padahal puasa di hari kelahiran itu istimewa, betul lema puasa. Ini bagi yang kuat puasa sunnah. Nah, kemudian kalau puasa hari Kamis itu hanya karena doa dilapor. Jadi kas sining si bawa Kamis, ya puasa Kamis itu karena doa dilapor. Jadi nalapor malaikat pak dongeng ibadah dilapor. Ya tu ampe nabi ta melo maka saya ingin melo kak narek koma puasa kak na lapor ko Allah Taala ibadah. Tapi perlu kita paham maka sebenarnya kalau doa ya tu ampe kita diminta istiqomah. Apa itu malaikat kan macatat. Nanti dia lapor setiap hari Kamis. Jadi komilodongi ko siningi itu baru dicatat. Selasa masih dicatat. Hari Rabu masih dicatat. Hari Kamis baru dilapor. Ya, nanti apa yang dari wacara maka dia komilodongi aja nambah berubah. Asal sini milau sepeda, Selasa milau motor, Rabu milau oto. Nah dia pa dilapor. Namo malaikat pusat tu. Ada ki gaji tu mo cinai. Dewan ni milau ko motor, milau si ko sepeda. Nah dia pa lapor. Nah dari situlah kenapa kita diminta istiqomah dalam doa. Ijabu doa arba'ina yauman mania. Maka dia guru tak komelo kita rima pak dongam 40 sona 40 wadinya jangan rumah. Minta terus. Namo anak ta makotoro to, mak belikan kak sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan kak sepeda. Ia kong kadita pasti terjang. Tapi ya kong makade mak belikan kak sepeda, baja si mak belikan kak mobil-mobil, bajana mak belikan kak sandal, es krim terjang. Papa makowi. Sebenarnya dari situlah doa kenapa kita diminta istiqomah. Yang baru bergabung di channel Al-Haji Bugis, jangan lupa di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah, insya Allah. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Aja terubah ya rupa dongengnya. Setiap itu kita minta, jangan rubah. Minta terus. Makanya dari situlah penting istiqomah mengikuti imam dalam doa. Karena doanya imam itu rata-rata tidak berubah. Makanya biasa kok saya datang ceramah itu nang kesarahkan ini lodong, saya tidak. Dia mengatakan, iya ustaz, si cicam yang kah? Golo gendak ni 40 ke 40 milau, lete silo ustaz. Berubah sih, jadi alin nih mang itu cukup kita aminkan. Nah, itu. Kemudian yero onron na mangero, ia mematoro onron yang disebut dengan mihrab. Di tempatnya imam itu istimewa. Imam tak karena tahu betul, itu luar biasa Pak. Pak itu jalur na imamnya itu yang paling bagus ini. Jangan lewat pintu makmum. Ya rutulai lalu masuk di dalam sholat sunnah. Nanti iqamat orang baru masuk. Dan itu imam kita amalkan. Itu hakikat itu. Ini kita dia paham. Ya kong kai mak de tono lai pintu na makmun nah hanya lewat samping itu masuk. Di rumahnya Nabi dia tinggal kata ulama tasawuf. Kebolana Nabi tak. Okiro monro, okiro masa baca sunnah. Dia simpang sajadah di dalam, selalu sholat sunnah di situ tanpa bergeser. Maka dia tu pandai
talut taumi masam paja sunnah ukutilalam, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Apa itu imangnya dia tugas sampai sunnah no masigi o mana mirilalam. Boleh bolana masuk ke situ sholat sunat, selesai sholat fardu, selesai doa, kembali masuk sholat sunat. Jangan sholat sunat di dalam masjid. Pokoknya rumah sampai sunat. Di situ tempatnya Rasulullah. Jadi itu persana atau pandita itu. Yang kedua ya kong imang, ya mironola pintuna, bacaannya itu akan lari masuk ke dalam. Dari kalbunya memang keluar. Napa nih dia nama gampas salah baca tuh. Dia mantak kalupa. Tapi ya kong imang, lalan nami makmung itu linola malauli suai. Dari itu tak saka-saka bacaan. Itu pesan Nagorota. Karena tidak jalur khususnya memang. Makanya imam-imam di masjid-masjid khusus itu tidak pernah kita lihat lewat di pintu depan. Itu karena diistimewakan memang jalurnya dia. Magai ya komatan mereka khusyuan nama makmungnya daripada imangnya. Madari itu lesse bacaan imang karena dikalahkan. Pada mati itu listiri pak. Ya ko si sabuywa na dua sabwa balongi pajala tata sepak. Tapi kalau dia punya jalur khusus, namun dua sabu na rekotannya itu ya rokabal nola dia na sepak karena jalurnya memang dia khusus. Itu analoginya ulama kita memahamkan itu. Kemudian yang ketiga memang itu. Silahkan duduk di tempatnya, jangan berbicara. Dan dia yang berdoa. Nah sebab tempatnya itu disebut dengan mihrab. Itu mihrab na imang. Jadi tidak sembarang itu. Oh imam Mapahang itu luar biasa Pak. Jadi dan itu berat dan nama gampang. Makanya saya itu dulu ditanya, tanya kak guru tamak keda. Apa tuh agak-agana jagaiwi kalau imam. Yang pertama aja nak bicara koron-koron mancajimang. Jangan ada kata-kata dunia yang dia keluarkan. Itu untuk memuliakan tempatnya. Yang kedua pesan Nagorota, suri mak beresallah kona ceking sujadana. Siapa yang disalami? Suri beresallangi nabita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dia mau menginjakkan kaki di sajadah. Tidak sembarang itu. Omega apa tu tahu yang ada gaga imang itu paling lupa. Iya, makanya kita di belakang ini, makanya sebenarnya saya Pak, itu masih takut tinggal di belakang imam. Nah kalau imam panitia nak natarong asu jadang ukimondri na imam, saya itu selalu di sebelah kanan sedikit. Karena posisi yang paling bagus itu sebenarnya adalah di belakang imam pas saf pertama tapi di sebelah kanan. Karena itu ashabul yamin, itu yang didoakan oleh malaikat. Tapi dia itu cocok ya curi atau kosong imatu kiri. Jadi cocok ya curi. Makanya ketika sepadila Pak Yakotomelo mak bicara, yang paling bagus itu kan 7 orang itu yang di belakang imam. 3 kiri, 3 kanan, 1 di tengah. Itu yang istimewa. Komeki malah onrong itu makanya, tapi aja tabarani lah koro-kori gak bacata. Salah kami imangin ada gak maju, makanya itu di situ yang tahu itu. Jadi kadang-kala padila itu silada ki komeki patuju tongang. Maka dasar yang paling bagus adalah saf pertama untuk laki-laki. Kalau perempuan yang paling belakang, laki-laki yang paling depan. Yang paling depan yang paling bagus adalah sebelah kanan, ashabul yamin yang didoakan oleh para malaikat. Dia nak cocok itarap katongang ya, Pak dia nak matu memon di kiri. Atau ya kalau imangnya kurusun na itaro non di kanan mana tuh makanya ulama kita itu selalu mengatakan tidak boleh kita terapkan bahwa harus begini enggak. Tapi angka yasan onrong-onrong istimewa. Nah, itu. Sama dengan imam itu bisa menghadap ke makmum, bisa menghadap ke sini ketika dia berdoa, tidak masalah. Ketika dia menghadap ke makmum berarti dia memuliakan makmumnya. Ketika dia menghadap ke kiblat tetap juga mengikuti sunnah Nabi. Jadi itu imamnya dia nanti rika akor, meloi belok kiri belok silakan, tidak masalah. Tapi magi na tumilodo si bawa imamnya. Karena ada hadis Nabi, 40 umatku, 40 ya naganna 40 umatku milodong pasti selesai dinang kotuk kawalikut dan doanya mustajab. Nah ini tuh ampai ganda ki 40 kok apalagi selebih istirahat berdoa dilodongi. Insyaallah itu mustajab. Apalagi istiqomah. Kemudian ini tadi tentang sholat sunnah. Angka lalu tuh sampai jas sunnah gitu jama. Watan rakangi monrina loroh. Tapi malampe pengukuna meter rokokna lama sujudnya. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Itu hadis Nabi. Sholat sunnah 4 rakaat sesudah duhur.
Tapi 2 rakaat di berselang sampai ya sunat namolo roy. Kang 4 rakaat memang sesudah dan sebelum itu. Cuma dia lama metai pengupuna. Angka penjelasan Nabi Guru Taros Imam As-Saitibi maka dah etana pengupuna itu kita bisa baca dengan 40 ayat sampai 80 ayat. Sirakang. Maka dah wede apa namanya gawa apa lah ustaz. Dia nama rigaga kulu Allah tapakoli nga ke-50. Malampe ni. Dek to anak ada mesti pemalampe hafalangnya tidak. Panjang ayatnya kita baca. Jadi ku naatai nata baca ke-50 na siratu na 50 ayat. Ya, jadi iro ibaca malampe pangupuna meter rokokna membaca subhana rabbiyal azim itu bisa dibaca 21 kali. Napa subhana rabbiyal a'la kota sujud ke 20 sidi. Jadi lebih lama lebih daripada salat duhur. Agana sanabita. Dalam hadis itu dikatakan siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat panjang bacaannya lama rukuknya dan sujudnya 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Itu 10 malaikat menjadi makmum monrina dia diangkat menjadi imam oleh para malaikat. Dan itulah malaikat yang mendoakan dan bertasbih setiap siang dan malam supaya dia diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barakat. Makalelian ni matok biasa ko jamay pa makalelian. Awal-awalnya itu biasa aja. Tapi ternyata pada mematokong katau imunrita ya ko to jadi di agak lain itu bisa kita tes tapi dengan syarat itu tadi malampe pangupuna meter rokok na meter sujud dan itu hanya di waktu duhur inapura mas sampai loro tawe jami ya bisa dites itu ya ko dia to ko masigi ko ki boleh jamai Pak Makadasi matu tes sampai jangan atas ini jami yang makai itu jadi itu biga tuh ko ini sangi tapali na minala pura kasiasan na jamai itu ini tuh kalau yang kuat sholat jadi itu sempajang kato sempajang itu sholat sunat awabin antara maghrib dengan isya ya tuh makan jatuh ya ko itu gaga jamata pak bu kopura ki masa pajang mengeribi onro ki masigi masa pajang sunnah narakana 2 rakaat 1 salam kalau ini surahnya dia menentukan kalau saya tidak masalah qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun silahkan. Tapi makanya Nabi siapa yang mengerjakan sholat sunat awabin 1 kali sama kalau dia sholat 12 tahun lamanya dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Ia naruyasang umur maponcok tapi mak barakat. Terbayangkan nih Pak. Ia kok setiap hari kita kerjakan awabin berarti 10-2 tahun etana masa pajang dihitung. Tak kali 30 nih gare. Berarti 360 tahun umur tercatat di kitab catatan amal padahal baru 1 bulan kita hidup. Ia narunilau nabita nasabak maponco umur na umatku alingi ibadah ia wadingi mengalahkan ibadahnya para umat-umat terdahulu. Ia ko sampai perlu minta lupa deh na ya itu tapi ia ko tataria sampai sunah ya na pokok. Dan satu-satunya nabi yang diberikan ibadah sandaran nabi itu. Itu gerak Nabi Isa. Ang kagaparenta Nabi Puluh ko Nabi Isa lay sandar kalau ko Nabi Isa dia gagah. Langsung perintah Allah kemudian diamalkan Nabi Isa dengan umatnya. Nabi Musa makotoh. Tapi Nabi tadi haji puluh ko Allah Ta'ala langsung nataribi umrah. Hadiah untuk umatnya Rasulullah. Pak makanya Nabi tanya ko haji minapigau umatku cicam itu si tau ko. Dia mungkin daw bolok. Nama tanda palan ko Masjidil Haram si Masjid Nabawi. Na meloti kasi lolo nga pahala. Ya ko haji itu na cicam itu si taunge. Maka diberikanlah umrah. Di umrah itu bisa datang kapanpun. Itu hadiah untuk Rasulullah dan umatnya. Yang kedua sampainya perlu. Ya milih mewat maka dewe ya ku ya itu sampayan na po cedeladam itu. Na cinampa mi jetu umakon na mi pulo na tamu mulunay. Itu pulau mi maka diberikanlah sholat sunat di sholat sunat itulah Nabi disandarkan ke situ padahal itu perintah Allah juga kan tapi diberikan kepada Nabi itu hadiah dan kemana tuh turunan haji turunannya umrah sunnah syahadat turunannya sholawat zakat wajib sedekah sunnah sholat wajib sholat sunat ada puasa Ramadan itu wajib ada puasa sunnahnya jadi kemana tuh turunannya tuh itu disandarkan ke Nabi. Ya kok Nabi mak dioleh dia itu gagah jadi Nabi tem itu tuh lieleng. Magai bonus apa alena meto milawi aja nama lampe umur na umakku.
Aja na pada Nabi Makdiuloh nale de cepak ni lawi Nabi tamakor siaga umuruk tadi likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain antara 60 70 tahun ye metoro ni law Nabi ta untuk umatku antara 60 dan 70 ko ngaja na membela lada mage takut Rasulullah kalau kita berdosa apa ia ko boto ki na 70 mi tahu umur 500 40 tahu boto na pajah tapi ia ko 200 itau umuruk na tay na boto la dia tu si ratu tahu boto. Bayangkan itu sana. Iya naro Nabi Isa kan ang kapituratu tau ngumuro ng mana. Ya kumakibuha ido sa napituratu tau ngita paro. Iya naro nakita ura Nabi tatas sala kamay nasa baangka madosa matu. Edi umelo kumitay madosa. Namo maga dosana edi to namitay paresa. Nasaba cinampak nito. Yan ato Nabi Makdiuloy tanay makadang kau matu. 40 70 mitaw ngumuro natasela nasa aga na napigaw ko 70 mitaw. Ito kire. Apa alay na sisang 500 tau ngumuro na. Iya. Tapi Nabi itu milawi aja na malampay po. Ngapa iya ko metalada itu mo pares sama to. Metalada mutanay mana na siya gadagan nagatupakutana. Paponcokin. Iya ko maponco umuro na din na may kapakutana mo lingi mato. Sinampak mo pares sa. Iya metoro nilaw. Jadi iya kong kataw mate pa na 50 mitaw umuro na namate sukurukit. Apalagi di na may gagay tinro tanay niya sampajata. No, 5 menit dito masampaya subuh 5 menit, loros 5 menit, asara 5 menit, magharibi 5 menit, isa 5 menit, 5 kali 5 25. Berarti dia na si tangga na 20 paja waktu nalingi kong Allah Taala tu. Na 20 metu 5 menit waktu pakai masampaya, pole melota makibua dosa, 5 menit masampaya magharibi na pamata jangisan atau magosi, si tangga jangi magosi na 5 menit masampaya, bangkar 25 menit. Itu nih kare. Jadi na jaga memang nabi tero. Iya na tu ampai tu pandritai maka dede ajak lalu mu pahami maka nama sampajak kita nampak ibadah dek tinro na tawe usahakan nanti sampajang andremu masih sampajak jama-jamamu masih sampajak ya na tu engkau istilah na tu jamaah tabligh saya sepakat sekali itu dunia sementara akhirat selamanya tapi ya ko salah paham itu ya Pak Eman Rasai Pak Mika salah paham nasang mako maka dari dunia sementara akhirat selamanya aja namu jampangi linomu akhirat enamu rusuk wah salah-salah itu salah-salah masuk na ya rumah kada dunia sementara akhirat selamanya betul ngana aja mu lelulino sini na ya lino pertama akhirat manang matinro maka daki li iro tinro ka jama-jama lino iya ko idi pancaji jama-jama lino ya ko meki pancaji sampajang manci sampajang maka dapat ko carana ya ko meki matinro tanya ka ngimoto masampaja tahajud kama pamiro iya na riasat tidur ilahiyah tinro na po Allah Ta'ala apa matinroy untuk bangun sholat nah Nabi Tamato maka ada siapa yang melakukan suatu aktivitas niatnya untuk melakukan kebaikan maka itu dicatat ibadah jadi ya ko 5 jangi matinro 5 jatire ke masam pajang pada matinro maka mereka matinro masih ya supaya moto manonto Pak Golo ya toh itu talolongan makiro jadi ya ko mekiro matinro tanyakan nih melo kak matinro masih untuk motok masam pejat tahajud itulah tidur yang berpahala ya ko 5 jangi matinro Allah mencatat malaikat mencatat 5 jam orang ini beribadah yang kedua berpahala tinro na tahu pura masam pajang untuk istirahat sholat kembali pura ki masam pejat tahajud lah tu tatek telu nah melo pita tek 5 na tama subuh mata koki maka da meka jolo istirahat untuk tetap meka matinro untuk istirahat untuk bangun nanti sholat subuh. Jadi antarana tahajud esi bawa subuh matin roki agak hitungannya itu dihitung lagi sebagai sholat itu ninggere ya tona tunang kayasa sampai jatuh petu ya matau tu dapat tamat atau pandrita maka dan kayasa sampai jatuh petu peko carana makie iya ko sujud terakhir ki sampai jaloro tania memang untuk mas sampai jangan asara jadi Allah langat tapole loro loko asara berarti menuju ibadah ya naru ya setempat petu sampai jannah dilalang atutunganan apa iya tu ko suju ki pura ni masam pajama beres salat tatu tu di sampajangi tapi nia kanyo ko suju paca purang yang untuk masam pajang asara kan Nabi tamakada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain makanya Imam Al-Ghazali meletakkan satu bab khusus dalam kitab Ihya itu bab an-niyah nah sebab maka do kuminia ya kumunia kang masam pajang asara nata kok mate ko ku monrina loroy maka kau meninggal menuju untuk salat coba itu barakat na to pandrita itu na buka betul itu ina riasa sampai jata petu yopi di nasangnya tomatot tadi lo sampai jata petu ma petu petui de na sampajang
Nah, yang penting masih kiri karena dia salah memahami. Itu 5 kau tu pasti sambung ni garek mataru ya. Sujud pacapurna sampai jangan isai. Nia kengi elema sampai jam subuh. Jadi ya kau mati ki palawangan na isai si bawa subuh na mati ki sampai jam. Karena kita meninggal menuju sholat. Makiro iya na tu nak kata pandita namo aku ka onrotinro kumatinro mati sahito ka. Namo ko ka galungi matinro namo mapaladio to ka umate mati sahi ka nasaba pura unia kan nyali kulo mas sampajang. Jadi ya rola langan na malalalau mi sampajang dia na lo pasai. Cuma kebetulan yang kena jamok koroh, tapi dia menuju sholat. Dia nariasa aja mau papetui sampai jamu. Itu sebenarnya Pak. Jadi nana rogi ko makiro, mekilo jo kalau masa padale atau kangati untuk sampai dale halalak na Allah Taala untuk wija-wija si bawa keluarga. Man kharaja fi baitini gini sale bolana untuk sapar dale halalak keluarga insyaallah. Oke. Agak dihitung jihad di hadapan Allah. Rogi lah dak kitu ko sampaja panapak maka dia na ibadah wae rogi. Iya na mega tau tak salah Pak. Nah kada dunia sementara akhirat selamanya dia na melo malalulino akhirat melibat sampajana melibat nasam. Itu keliru betul. Melo mi ipalesse ironia linoe lari loko akhirat. Ya na saya kira ini yang penting saya sampaikan. Maka mau tu Pak. Idi manike gatulle ko magalaki puasa sunnah onaro. Ya ko magalaki mas sampaja sunnah Pak mega tutup isuri puasa dia nulen nasa jatuh lagi ramalangi sa ipadodong. Tapi aku isuri masih dah kadiga cayoloi. Jadi masing-masing orang memiliki kelebihan dalam ibadah. Dia itu gak tahu mulai pas suku tu maka ada suku tu sampai sunana, suku tu puasa sunana, suku tu pasti dah kana dek. Mandari tu gak tahu maka sekek tapi makanya sampai jana. Ini suruh masuk bakat di pada. Apa maka dah wai dia lagi dia namanya kan nak masya nak ikomiling. Itu tu. Kata aku isuri mas sampai sunat baki tangan. Namun itu perlu kamak topi tanda lupa tamah. Kurang berasa lagi manggil lari ini masuk di repana tapi ia ku mapuasa dia kalai. Maka masing-masing orang memiliki keistimewaan. Pura nataro ni nabi tahe agak tonroy. Yaitu ampai makadaka ini yang terakhir Pak. Mendadak makada macila katogang ina rekod tama kiranaka. Macila katogang. Saya itu kadang menangis melihat beberapa hadis Nabi yang Nabi sudah doakan. Aja teman silam. Kita ini adalah umat yang diistimewakan betul oleh Allah. Diistimewakan betul. Makanya kan makin Nabi tanah sebab maponcok nomor makku pun. Lebih-lebih orang amal apa di Cina. Alingnya amal ada di pada Nabi Makdiullah. Makanya kita diberikan keistimewaan. Termasukkan malam Lailatul Qadar. Nasabah angka Samsoto. Samun, Nabi Samun. Mamusu sisa utang. Ya kuwani masa pada tahajud si pupu beni. Ya kosoi mapuasai. Tapi mamusu jadi dinam. Masa buka perek naun. Selama 1000 tahun. Itu Nabi Samun. Degaga umat na dega pengikut na jadi dinami mamusu. Setannya bangku na pakai rahang keladai. Bangina kalau lagi nak pakai nak senjata ina iya nak batangi nak mati tahu tapi matahaju wani-wani dia nang kana tin rokoni matahaju ya ko sima puasa siapa puasa-puasana selama 1000 tahun masabu kapere na hunu masabu nasarani na hunu nakari nabi tay kanjak pagayan nabi dosana sampajana digaga kanjak paga sampajana digaga dosana berjihad sepanjang masa. Jadi dinatum yang berjuang. Maka Nabi ta aliti umatku pahala makor. Maka Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar. Uluk itu nang ke malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Maka itu. Kunrul ada nanilaw Nabi ta na salama. Ini manikay kami tola. Mampu mencila katongang. Maka da deyu liya majro jaya tu Lailatul Qadar. Ustaz na makatit tay sapay. Ya ko de tuloy ang katala. Betul na tama ranaka Nabi ta. Joko-joko kilala na naraka. Masuk oleh neraka matili-tili Nabi tawera di papacalang ko na pamakutan Nabi deh neraka ang kagawat di nabaca umakku na din natamo kilalang ito natanay ranaka tanya pajagana neraka memato na tanay ang kagawat di nabaca umakku na din natamo ko maka di neraka ang Muhammad suruh umakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat suruh baca ketelu atau 7 kali iya tutu ipintukku na din natama aga pimetolak tama ko tatuti pintu na neraka yaitu ampai imangnya ko perima besal na baca itu Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar iya tu pak doang maka poncok tutup pintu na neraka aga pita tahu mandari kati maka aga je te tahu iya tu aja tapi tahu mate maka mati mari je tahu pokok lala kubur pas na kapacalan nang kapura na podangin abita baca suratul mulk ya kamu baca tabarak kadena kan ko pacala kubur nang kana tu he maka ditanay kiyo ko malakay na napumato na bita kaya pakutanana mato ya kung kato melo ujian na ipoda maka na kwaswal na data manyaman na
Na pura ni po na makana marok bukan ni po mo na mo tu paku tanana malaka nang kamo tu ko baca talaki. Maji ta minta ulada. Maka apa tu kata minta umate aja. Makanya mi ko to masih jamate Pak, dina natatamba dosa wat di jala pahala. Yo ko to matangga mati tu limonro ko tu. Aja ta masalah. Yang penting masam pajang. Ah, ini kuncinya, yang penting masam pajang. Apa makanan bit yang penting masam pajang. Iya mengakui ko mati. Iya jalalo gage tu makan maripa de asam pajang. I bapak ibu sekalian makan dina makanya asam pajang ustaz dina marigage yang penting tajamai. Angka tahu sia tu kong daripada de. Ya kong katau makan ja pinak pame jamai Pak tau borro na itu. De nulle makan ja asam pajang na me pakanja ki peringaran na lupa rakaat na. Na peringaran ni rakaat na lesi bacana. De betul nulle makan ja. De nulle makan ja sisang yenang kana suku empe tu ai suruh ki macio ku mange. Apa ko to mak bere jama mako isap kelompok mo ki. Kung kada paarwan na pacok yung ko tumasam pa jadi dia culiang ngalewe pada mi itu ko maga je ka masua sentere ko 10 baterai nene ko cidi itu masuk ko 10 itu ina tu ampai bere jamaah matan repalan daripada sampai jadi di pada ko sentere na 10 baterai na tetap masuk napa ni ko 10 baterai nang ka baterai mate pun ritang ngamu itu mo tu tapi ina cidi baterai na mate tongan tu mako mati itu yang pe kong kapak dari jamaah gimpi ko tu dega kaci pira bawanyo ko tangana macu mana motu na tu na protes malaika watuna makadana pongala taala masewi ro tau si pulung he mangkalinga carama masewi malaika doang ini maka di malaika nang kajero tau matinro pong nasa kada pongala taala memang matinro tapi oki tangana tau kanja matinro lo pacu lo masih daripada ko pasa dena paboto matinro ijijina tu nakada guru te ko mapangaji ko nang katau matinro pasangi matinro di na marigaga na sabak tamami o ko tangana tau kanja pong Allah taala masih maka apa te ustaz ko macarame na tinro te mapat diisi pasangi pamase na itu saya kira yan ang pangolong ng ibaba ibu sekalian mamagi-magi ng babaraka ko Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasru minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga menjadi amal jariah bagi guru tak Ustaz Muhammad Yusuf karena telah membagikan ilmu yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Dan semoga kita juga bisa mendapat amal jariah karena telah membagikan video-video yang insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Haji Bugis, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.